Selamat malam, Mbak Panda. Selamat malam, Bu. Malam, Bu Yani. Oke, langsung aja mungkin Mbak Panda ya. Sekarang bab berapa? Bab Iya. 4 ya? Sudah bab 4, Bu. Saya ngebut. Oh, bab 5. 4. Oh, oke. Izin share screen ya, Bu. Ya, boleh. Dari bab 1. Kemarin koreksinya dari Bu Yani, kurang menambahkan kutipan-kutipan dari penelitian terdahulu, sama menambahkan isu-isu EHSG sih, Bu. Sama saya tambahkan grafiknya biar jelas. Oke, ini kan latar belakangnya. Iya, Bu. Masih bab 1 ya. Langsung ke bab 4 dulu aja, Mbak Panda. Oh, iya, Bu. Oke, ini gambaran umum. Oke, langsung ke bawah. Hasil uji teorinya aja. Ini, Bu. Hmm. Ini, oke, jadi... Oke, dari rata-rata selesai. Boleh baca. Oke, eh, untuk hasil uji ini, maaf Anda, Ibu lihat ya uji analisis deskriptif ya yang pertama ya. Nah, yang Ibu lihat ini udah oke ya, yang pertama nih ya. Karena di sini tuh sudah ada disampaikan nilai rata-ratanya berapa, standar deviasinya ada, dan hasil dari eh, teori, uji teorinya ada, sudah ada. Ini udah oke nih. Oke, selanjutnya mungkin ya. eh, Oh, iya, Bu. Enggak, silakan Mbak Panda, disampaikan aja uji asumsi klasiknya. Belum ada ini, uji asumsi klasik. Uji normalitas, Bu. Oh, uji atas. Silakan. Coba Mbak Panda menyampaikan dulu, karena nanti ini eh, pasti akan diuji itu salah satunya dalam penyampaian uji teorinya. Mbak Panda paham atau tidak nanti bisa kelihatan. Silakan coba Mbak Panda dulu yang menyampaikan. Bu, izin suaranya putus-putus. Putus-putus ya. Halo? Tes, tes. Halo, halo. Ibu yang kelempar ya, Mbak Panda. Iya, Bu. Putus-putus tadi, Bu. Nah, oke, tadi yang Mbak Empat, silakan share lagi ya. Oh, iya. Nah, ini kan tadi Udah terlihat, Bu? uh, uji normalitas ya, yang kedua itu ya yang diuji. Nah, silakan Mbak Panda menyampaikan uji normalitas ini. Coba. Izin Bu, saya sambil baca ya Bu. Jadi menurut Ghazali, uji normalitas ini menjelaskan bahwa tujuan dari uji normalitas untuk menilai apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mengikuti distribusi normal. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Di sini hasilnya untuk asimsiknya 0,2,
yang mana itu lebih dari 0,05. Maka hipotesis saya diterima. Artinya data distribusi dari data-data yang sudah saya kumpulkan itu normal. Sehingga model regresi ini dapat digunakan untuk uji selanjutnya. Oke. Eh, oke, disebutin itu dulu deh. Lanjut dulu deh. Lanjut dulu Mbak Panda. Oke, Bu. Saya lanjut ke uji multikolinearitas ya, Bu. Ya. Nah, pengujian ini bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dengan kriteria sebagai berikut. Ada dua. Eh, yang pertama, jika nilai toleransi lebih dari 10% dan nilai VIF atau VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel independen dalam model regresi. Sementara jika nilai toleransinya kurang dari 10% dan nilai VIF lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas di antara variabel independen dalam model regresi. Nah, ini tabel yang sudah saya hitung kemarin, Bu. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, dapat diketahui bahwa nilai toleransi pada variabel harga emas dunia dan harga minyak dunia menunjukkan nilai sebesar 0,13 di sini. Artinya nilai tersebut lebih dari 10%. Begitu juga dengan nilai VIF yang menunjukkan nilai sebesar 7,697. Nah, ini kan kurang dari 10. Dengan demikian, ini masuk ke poin B, yang mana dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas di antara variabelnya. Variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lainnya. Kemudian, untuk uji heteroskedasitas, ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan varian residual antar pengamatan dalam regresi. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara mengamati grafik scatter plot yang menunjukkan pola titik-titik tersebar di atas dan di bawah sumbu Y. Nah, ini kan ada kelihatan ya, Bu. Saya zoom. Di sini kan ada garis nol. Jika dia datanya tersebar di bagian atas grafik nol dan di bawah nol, maka data yang saya kumpulkan itu beragam. Persebarannya merata, uji heteroskedasitasnya eh, membentuk suatu pola yang menyebar gitu. Kemudian untuk uji autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Nah, ini ada rumusnya di mana DW kurang dari DL atau DW lebih dari 4 kurangi DL. Ini ada tabelnya, Bu, tabel DW. Nanti saya tunjukkan. Nah, perhitungan SPSS-nya, Durbin Watson-nya 1,725. Nah, berdasarkan hasil uji heteroskedasitas, di atas dapat dilihat bahwa nilai DW sebesar 1,725 dengan menggunakan kriteria DU kurang dari DW kurang dari 4 minus DU. Maka diperoleh persamaan 1,5 kurang dari 1,7 dari DW-nya dan kurang dari 2,4128. Ada rumusnya, Bu, saya lupa, bentar. Hmm, DO ini dilihat dari berapa jumlah sampelnya, karena sampel saya 36, terus dilihat juga ininya, K-nya, variabelnya ada berapa, nanti dicocokkan di tabel, dia masuk, dia muncul angka 1,5872. Terus 2 koma ini, karena 4 dikurangi 1,5872-nya. Kemudian untuk uji F, ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh dengan cara bersama-sama simultan variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah yang pertama, jika F hitung kurang dari F tabel dengan nilai lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen secara simultan atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
Yang kedua, jika F hitung lebih dari F tabel dengan nilai sig kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Nah, ini untuk uji F pakai tabel ANOVA. Ini 967,223. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 967,223, lebih dari F tabel 3,28. Nah, ini juga ada tabel F-nya nanti saya lampirkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Nah, ini nilai signifikansinya. Artinya, terdapat pengaruh harga emas dunia dan harga minyak dunia secara simultan terhadap IHSG di BEI. Kemudian untuk uji koefisien determinasi yang sering disimpulkan dengan R kuadrat pada prinsipnya melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, bila angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menjadi kecil atau semakin dekat dengan nol, berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat atau nilai semakin mendekati 100, berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, rumusnya seperti ini. Di perhitungannya, tabelnya seperti ini di model summary. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diketahui bahwa nilai R kuadrat sebesar 0,983 R square-nya, maka diperoleh persamaan berikut. Yang artinya bahwa pengaruh variabel harga emas dunia dan harga minyak dunia terhadap variabel IHSG sebesar 98,3%. Sedangkan 1,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini. Selanjutnya, untuk uji regresi linear berganda. Ini adalah metode analisis yang terdiri lebih dari dua variabel, yaitu dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Rumus persamaannya seperti berikut. Nah, ini tabel yang dari SPSS. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda di atas, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. 0,002 konstantanya plus 0,229x1 untuk yang variabel pertamanya harga emas dan variabel keduanya minyak 0,855 plus E. Nah, berdasarkan persamaan regresi di atas dapat simpulkan sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar 0,02 artinya jika harga minyak dunia dan harga emas dunia diasumsikan konstan, maka nilai IHSG sebesar 0,002 satuan skala. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel harga emas dunia sebesar 0,229. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan harga emas dunia, maka nilai IHSG pada BEI akan mengalami kenaikan sebesar 0,229 dengan asumsi variabel harga minyak dunia bernilai konstan. Kemudian yang ketiga, nilai koefisien regresi variabel harga minyak dunia sebesar 0,855. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan harga minyak dunia, maka nilai IHSG pada BEI akan mengalami kenaikan sebesar 0,855 dengan asumsi variabel harga emas dunia bernilai konstan. Kemudian untuk uji T, merupakan pengujian kepada koefisien regresi secara parsial untuk mengetahui signifikansi secara parsial atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, ini ada dua kriteria dalam pengujiannya. Jika T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel dengan nilai sig lebih dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen. Kemudian jika T hitung lebih dari atau sama dengan T tabel dengan nilai sig kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen. Nah, berikut tabel koefisiennya. Ini juga ada tabel T-nya, Bu. Berdasarkan hasil uji T di atas dapat diketahui bahwa variabel harga emas dunia memiliki T hitung sebesar 2,958, yang mana lebih dari T tabel. Nah, T tabel ini ada rumusnya juga, nah, pas di sampel saya kan 36 dikurangi dengan variabel X satunya saya ada 2, dikurangi 1. Jadi, itu masuk di kolom 33. Itu ketemu angka 2,03452 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 yang mana kurang dari 0,05 di sini.
Artinya, terdapat pengaruh antara variabel harga emas dunia terhadap variabel IHSG di BEI. Begitu pula pada variabel harga minyak dunia memiliki T hitung sebesar 13,059 yang mana lebih dari T tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Artinya terdapat pengaruh antara variabel harga minyak dunia terhadap variabel IHSG di BEI. Gitu, Bu Yani. Saya lanjutkan atau cukup sekian dulu, Bu? Hmm, Mbak Panda, coba di Ya, Bu. bab 3 deh, terakhir. Coba Ibu lihat. Gimana, Ibu? Bab 3 terakhir, coba Ibu lihat. Oh, bab 3. Mm-mm. Ini, Bu. Coba ke bawah, Mbak Wanda, ke bawah. Lagi, lagi, ke bawah. Lagi, lagi. Terus, terus ke bawah lagi. Oke, terus ke bawah lagi, coba. Terus, terus, lagi. Terus, oh, coba ke bawah lagi, Mbak Wanda. Coba ke bawah lagi. Oh, nah, Mbak Wanda, eh, uji teori yang normalitas, ya. Di sini kan sudah Mbak Panda sampaikan standarnya ya, di bab 3 ya. Iya, Bu. Nah, saran Ibu, di bab 4-nya, redaksinya itu tidak usah disampaikan lagi. Jadi langsung Oh, ke uji teori aja gitu. oh langsung kesimpulannya ya, Bu ya? Dia nanti kan Hmm. dia tuh misalnya uji normalitas gitu ya. Nah, langsung ke teori, terus di bawahnya keterangannya apa. Nah, gitu aja. Tidak usah lagi disampaikan yang ada di bab 3 ini gitu. Oh, izin, Bu. Berarti contohnya kayak kalau deskriptif statistiknya udah benar kayak gini ya, Bu? Kan Nah, dia hanya menjelaskan tanpa... ya, deskriptif statistik, ya, deskriptif statistik ini di atasnya kan uji uji teorinya gitu ya. Ya, Nah, di bawahnya kan ada keterangannya nih ya berdasarkan tabel. Nah, itu aja yang ditampilkan di bab 4 ini gitu. oh baik, Bu. Berarti yang kayak gini-gininya ada kutipan-kutipan nggak usah ya, Bu ya? Nggak usah lagi. Jadi di bab 4 itu kan namanya kita uji teorinya ya. Jadi Oh langsung iya, to Bu. the point aja kalau di pembahasan. Nah, tadi saran Ibu yang Ibu lihat tadi di uji normalitas itu Mbak Vanda menjelaskan lagi nih. Ghazali Mm-mm. begini bla 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 bla. Nah, ini kan sebenarnya sudah dijelaskan di bab 3.
Jadi Iya. jangan diulang-ulang gitu Mbak Fanda. Oh iya, Bu. Siap. Nah, rata-rata Ibu lihat seperti itu ya. Iya, hampir semuanya saya memang Semuanya masukkan ya. ulang, Bu. Jangan Iya. dimasukin lagi, langsung ke uji teori aja. Hmm. Ya, gitu. Ya, Oke, Bu. nah benar ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji normalitas coba tadi. Hmm. Ini paham ya yang tadi mau sampaikan ya Mbak Fanda ya. Iya, Bu. Paham, Bu. Contoh nih, contoh. Coba uji normalitas yang di atasnya. Nah, oh jali gini-gini ini coba ditandain Ya. merah. Yang ini sampai dengan ini berarti saya cut aja ya, Bu. Merah, merah aja dulu. Mm-mm. Nah, ini cut aja langsung ke uji teorinya gitu ya. Langsung ke sini. Langsung ke tabelnya enggak apa-apa ya, Bu? Betul, nggak apa-apa. Langsung ke tabelnya, terus di bawahnya keterangannya, nilai rata-ratanya, standarnya berapa. Nah, itu udah disampaikan inti intisari dari tabel yang di atas gitu. Hmm. Nah, terus terkait ini, Mbak Wanda yang uji normalitas ini ya, sebentar. Nah, di sini kan 0,200 ya, tapi di tabelnya nggak ada nolnya, Mbak Wanda nggak masalah gitu ya? Ini, Bu, Heeh. saya kemarin nyobanya gitu sih, Bu, nggak keluar nolnya, tapi Hasilnya gitu komanya ya. ada di depan. Nah, Gitu, Bu. hasilnya emang gitu ya. Iya, Bener padahal di ya? data saya udah 0 koma, Bu. Oh gitu ya. Iya, Karena ada di belakang komanya ya, belakang titiknya, belakang komanya ya. iya, angkanya ada di belakang komanya, Bu. Oh iya ya. Ibu Mm-mm. khawatir aja nanti di ini dari mana dapat 0, ini mana di tabelnya gitu. Ini, Bu, nanti saya jelaskan di sini kan ada titiknya, Eh, angkanya di belakang titik. Ya, ya. Nah, itu nggak ada di situnya tuh. Ibu khawatir nggak apa-apa sih kalau misalnya memang itu hasilnya gitu ya. Oh, Iya, Bu. apa namanya? Mentahnya kan Bapak Anda lampirkan nanti ya. Ada, Bu, ada outputnya ada. Mentahnya ya, istilahnya mentahnya lah ya. Iya, Bu. Data data hasil dari pengolahan datanya gitu, aplikasi, Iya, pemakai aplikasi. ada, Bu. Nah, ada ya. Nanti saya lampir. Oke, gitu juga nanti di mana tadi ya? Coba ke bawah lagi deh. Nah, ini eh, tadinya kelihatan ibu tuh 130 Mbak Manda, ternyata 0,130 Nanti, ya. ya, Bu, nanti saya perbesar aja mungkin ya tampilannya biar nggak salah arti. Heeh. Makanya maksud ibu tuh kan mungkin kalau orang lain gitu ya, Mm-mm. Ya, Bu. mungkin kalau orang lain gitu ya, maksudnya ini kan Mbak Panda udah ngejelasin ke ibu, ibu udah paham gitu ya. Mm-mm. Nanti orang lain yang di luar kita lah gitu ya. Mm-mm. Ya, Di Bu. Mbak Fana hasilnya 0,130, sedangkan di sini 130 mana ya? So. Masih mencari gitu. Titiknya nggak kelihatan. Ya, Ya, Bu. mencari-mencari gitu. Ya, atau misalnya Mbak Fana sampaikan Mm-mm. apa em, misalnya titik di belakang ini berarti di awalannya nol apa-apa gitu. Oh ya, nanti Langsung saya, disampaikan penjelasannya gitu Mbak Fana. ya, Bu, nanti di awal Ya, sedikit penjelasan aja. bab 4 saya kasih ya, kasih Heeh. intro seperti itu. Kita ajang dulu ya, nggak Oh iya, kelar. Bu. Siap.
Oke, baik Mbak Wanda. Ya, Bu. Ini tadinya eh, apa namanya ya? Dikasih penjelasan sedikit aja deh. Iya, Bu. Nanti saya kasih. Pas presentasinya atau gimana, Bu? Apa saya pas Di sini presentasinya juga, aja ya? di sini juga diolah data ini juga. Oh, baik. Ini kalau presentasi kan lain cerita ya, karena itu Oh, disampaikan iya. gitu ya. Yang tadi ini kan sebenarnya penyampaian ini sebenarnya berhubungan nanti dengan di bab satu itu kan ada yang namanya manfaat akademis ya. Oh, Jadi iya. untuk adik kelas lah gitu ya. Nah, maksudnya itu memang arahnya itu agar nanti semua kalangan bisa ngebaca gitu, Mbak Fanda ya. Gitu paling ya Iya, saran Bu. Ibu ya. Ya, Bu. Nah, gitu. Sip, nanti semua kayak seperti itu mungkin ya. Oh, iya. Oke, Bu, izin penjelasannya di awal aja kan, Bu? Di awal bab 4 atau di setiap tabel? di setiap tabel aja. Di bawahnya sumber gitu aja ya, Bu? Karena kan ada sesuai ya. Hmm. Maksudnya itu tadi kan ada 1,725 itu kan sesuai. Berarti kan tidak usah menyampaikan ini gitu loh. Oh, iya, Bu. Tadi kan Ya, ada yang sesuai itu diuji mana gitu. Nah, tadi artinya menyampaikan ini nggak usah gitu. Yang ini aja yang memang iya, tidak Bu. muncul nolnya tapi hasilnya ada nolnya gitu. Di awal ya, di awal di belakang koma. Iya, Bu. Ya gitu paling Mbak Fanda dari Ibu. Berarti kan Ah, belum bab 5 ya? kurang bab 5, Bu. Oh udah. Oh Belum bab belum. 5. Oke. Tadi yang terakhir apa ya Mbak Panda ya? Coba Ibu cek yang terakhir Akhir, di pembahasan tadi di bawah oh di bab. pembahasan. Ada paragraf kesimpulan hasil bab 4, Bu. Oh oke. Kesimpulannya. Ya. Oh ya, iya betul. Ini memang harus ada Hmm. Mbak. Iya, Bu. Ini pasti nanti ditanya salah satunya. Siap, Bu. Oke oke. Gimana? Ini Bu, mau nanya, ya. kan kemarin saya belum sempat rekam bimbingan di Siakat. Itu kemarin udah muncul 3, padahal saya belum rekam sama sekali, Bu. Itu apakah Bu Yani yang merekam atau otomatis dari sistem ya, Bu? Sebentar sebentar. Gimana gimana Mbak Panda? Kemarin kan saya belum pernah rekam bimbingan di Siakat, Bu. Tapi Ya, pas saya mau rekam, udah ada 3 jadwal bimbingan, Bu, yang terekam. Nah, itu apakah Bu Yani yang merekam atau dari sistem ya, Bu, ya. otomatis? Itu Ibu. Oh, ya, Bu. Ibu Mbak Panda tinggal melanjutkan saja. Oh, Nah, siap. saran Ibu memang sebelum Ibu kan Mbak Panda kalau nggak salah pernah dibimbing Ya, Bu Silvana. ya Bu Dokter Silvana ya. Nah, Ya. saran Ibu itu dimasukkan juga itu. Oh iya, Bu. Siap. Nah, Minimal 8 ya, Bu. ya minimal kan 8. Nah, Siap, salah Bu. satunya itu kekhawatiran Ibu takutnya kita itu belum sampai pertemuan ke-8. Sedangkan Mm-mm. Mbak Fanda ini bab 4-nya menurut Ibu sih udah oke gitu ya, udah Ibu approve. Oh, iya. Dan Siap. kalau misalnya Mbak Fanda ini udah selesai bab 4, sebenarnya sudah bisa daftar sidang. Oh, siap, Bu. Mm. Nah, sekarang Ibu tanya, ini kita pertemuan keberapa untuk Mbak Fandanya kita? Kalau sama Bu Silvana, berarti malam ini sudah pertemuan ke-8, Bu. Oh ya udah, berarti udah kan udah bisa nih ya, Ya. udah bisa. Nah, silakan nanti melanjutkan ke bab 5-nya Mm. untuk kesimpulan dan saran. Ya, artinya ini sudah bisa kesempatan atau sudah bisa Mbak Fanda itu daftar sidang. Oh ya, Bu. Siap. Ya, Paling nanti hari Sabtu ya, Bu, saya coba paparin yang bab 5-nya sekalian apa ya? Buat meyakinkan keseluruhannya ya, Bu. ya. Ke Bu Nanti Yani. harus Sabtu itu draft finalnya saja. Iya, Bu. Siap. Draft final. Tapi itu tadi Ibu sampaikan kalau misalnya Mbak Fanda mendaftar sidang juga sekarang sudah bisa. Artinya sudah bisa. Ya, Oh iya, Bu. Baik. sudah bisa karena udah bab 4-nya udah selesai nih ya. Nah, nanti di hari Sabtu kita draft final aja. Draft final nanti
Artinya sudah ada yang namanya abstrak. Nah, abstrak udah ada, Mbak Panda. Abstrak itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Mm. Abstrak itu kan intisari dari semua bab ya, yang Mbak Panda lakukan penelitian selama ini gitu ya. Itu nanti harus dijelaskan sama Mbak Panda seperti apa gitu. Itu nanti Iya, Bu. tahap akhir di hari Sabtu aja ya. Oke, siap. Oke, sip. Terima Ada kasih banyak, Bu Yani. ya, ada yang udah cukup, ada lagi yang mau ditanyain? Udah, Bu, sementara cukup itu dulu. Oh, cukup ya. Oke, Ya, makasih terima Mbak kasih, Bu. Panda ya. Silakan Mbak Vero ya, siapa? Iya, selamat malam Ibu. Malam Mbak Vero. Sudah selesai di bab 4? Share screen ya Bu. Boleh, silakan. Izin Bu, karena kemarin jadinya pakai mediasi jadi banyak berubah dari awal kan, dari rumusan masalah. Ya, itu otomatis ngikut Mbak Vero. Dari rumusan masalah, terus ke tujuan penelitian juga ya Bu ya. Ya, Hipotesisnya juga berubah. Dan selanjutnya, saya ada ngubah penelitian terdahulu sih Bu, biar apa ada yang mediasinya juga nambah iya, Bu. iya betul, betul itu Mbak Vero. Di penelitian terdahulu juga harus menyesuaikan. Jadi saya tambah ini saya ubah sih, saya ganti. Terus rangka konseptual juga berubah. Jadi seperti ini ya Bu ya. Indikatornya ya. Jadi apa ada Nah itu untuk I-nya Mbak Vero, ya? agar tidak menanyakan kemana-mana, disesuaikan aja deh untuk I-nya. Maksud Ibu tuh, itu kan indikator X1-nya kan 5 ya. Iya. Ah, X2-nya 5 juga. Gimana Bu? Yang ini enggak ada jadinya. Bukan. Untuk indikator X1-nya kan 5 tuh ya. Ya. Ah, X2-nya 5. Oh, kalau Y ini udah pakem gitu sih Bu. Nanti biar saya jelasin nggak apa-apa Bu. Kayak istilahnya kinerja ini udah aturannya ada 7 Bu. Hmm, tadinya maksud Ibu tuh dikurangin aja jadi 5 gitu. Agar tidak kemana-mana gitu. Nggak panjang ya Bu Tapi nggak, sidang. tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya Mbak Vero ini mah gitu. Saya jelaskan Jadi ada. begitu, jadi dia serumpun gitu. Tapi indikator ini Bu emang ada aturannya juga Bu. Nanti saya jelaskan kok. Ada peraturannya. Oke, boleh, boleh. Ya Bu. Lanjut, hipotesisnya jadi ada yang Hipotesis. berarti. Ya, Terus tangkap penelitiannya. Seperti ini ya Bu ya. flowchartnya ya, Ya, ya. flowchart. Ya, oke. Terus ini model penelitiannya Bu. Sama kayak kerangka konseptual tadi. Oke.
Smart PLS itu Bu. Pakai smart ya. Terus sudah ada analisis statistik dan deskriptif. Lanjut, jadi teknis apa untuk teknis analisis datanya udah saya rapiin lagi Bu, udah ditambahin apa namanya jurnal-jurnal pendukung juga, uji validitas, uji reliabilitas. Terus untuk model strukturalnya yang inner modelnya ada uji koefisien determinasi, R-square, X-square, sama P koefisien. Terus ini uji hipotesisnya, lanjut ke lokasi dan penelitian. Nah ini untuk bab 4-nya Bu, gambaran umumnya kan udah ya Bu ya. Ke analisis deskriptif responden, grafik, sama tabel. Selanjutnya, analisis pendapat responden dijelaskan per variabel. Terus selanjutnya, analisis datanya itu, ini tampilan dari Smart PLS-nya untuk outer model. Lanjut ke uji validitas, dijabarin satu-satu, cuman satu aja yang merah, tapi kayaknya kalau 0,6 masih bisa kan kayaknya Bu ya. Ya, masih ini ya. Masih Siap. masuk ya. Masuk cuman satu. Terus ini untuk AV-nya, uji AV-nya valid. Terus di sini untuk uji reliabilitas dan reliable juga Bu datanya. Selanjutnya ke uji evaluasi model struktural, itu ada R-square, nilainya segini. Jelaskan kalau variasinya udah sesuai Bu. Terus juga ini yang R-square juga kalau FA ke IPA-nya pengaruhnya kalau monef ke FA itu pengaruhnya besar Bu. Tapi kalau monef ke IPA yang saya sampaikan sebelumnya bahwa tanpa ada pembinaan yang baik, monefnya tidak terlalu berpengaruh ke kenaikan nilai kinerja pelaksanaan anggaran itu Bu. Ini untuk uji koefisien jalurnya. Kalau yang paling kuat monef FA, FA ke IPA juga lumayan, tapi emang monef ke IPA-nya sama seperti uji yang sebelumnya. Terus untuk uji hipotesis, yang satu yang ditolak monef ke IPA-nya tidak terlalu berpengaruh untuk pengaruh langsungnya. Karena ini mediasi, saya buat uji indirect effect-nya. Itu kalau monef ke IPA dengan mediasi financial advisory itu pengaruh positif dan signifikan. Dari hasil pengujian di aplikasi tersebut, saya tuangkan dalam pembahasan itu udah sesuai judulnya sama hipotesis ada 6. Yang pertama, efektivitas monef ke bagaimana efektivitas monef, nilainya tinggi, lalu kualitas FA juga nilainya tinggi, dan pengaruh monef ke FA-nya itu ini yang variabelnya hipotesisnya diterima. Kalau monef ke IPA-nya ini baru yang ditolak. Jadi saya menjabarkan bahwa
banyak ini hanya berperan sebagai instrumen pengendalian, sedangkan FA-nya itu instrumen perbaikan kinerja anggarannya Bu. Jadi itu pendampingnya itu. Terus untuk selanjutnya FA atau kinerjanya juga positif dan signifikan. Nah, di sini mediasinya tidak dijabarkan. Seperti itu, Bu. Simpulannya juga udah. Mungkin tadi seperti Panda ya tadi Bu ya, saya belum buat abstrak. Hmm. Oke, Mbak Panda lagi. Mbak Vero, coba Ibu lihat di posisi uji teori salah satunya aja. Ibu lihat di keterangannya aja. Di keterangan di bawah. Oops. Dengan nilai sebesar ini. Dengan coba memenuhi kriteria signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa finansial lebih banyak positif dan lain. Dengan ini hipotesis menyatakan bahwa finansial lebih berpengaruh kepada. Oke, ini saran Ibu, Vero. Di keterangan mungkin ditambah aja sedikit ya kata-kata seperti contohnya itu standarnya. Oh, standarnya ya. Oh, berapa Mm-mm. bisa gitu ya Bu, lihat lebih dari berapa ya? Iya, itu setiap keterangan ditambah aja standarnya gitu ya. Nah, artinya memang contoh nih ya, dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa financial advisory berpengaruh terhadap IKPA dinyatakan diterima. Nah, kata-kata dinyatakan diterima itu, apakah hasil di atas itu sudah sesuai standar atau tidak? Nah, itu. Ya, begitu juga teori yang lain ya, uji teori yang lain ya, Mbak Vero ya. Jadi kalaupun misalnya Mbak Vero di sini menyampaikan dinyatakan diterima, nah, itu udah emang udah sesuai standarnya gitu. Jadi di sini sedikit mungkin nanti disampaikan standarnya seperti apa gitu. Oke ya. Nah itu mungkin saran Ibu untuk semua uji ya, uji teori ya. Selanjutnya coba di simpulan. Oke, ke bawah lagi. Oke. Nah, Mbak Vero, simpulan ini ya, sebenarnya jawaban dari rumusan masalah. Ya, maksud Ibu tuh silakan nanti Mbak Vero menyesuaikan. Kalau misalnya sudah sesuai sih nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Artinya menyesuaikan. Karena Berarti kan kalau enam rumusan masalah dan 6 jawaban kan Bu? Ada ya, masalah. ya. Tapi Sesuai. kalau simpulan, misalnya rumusan masalah itu ada 3 gitu ya. Nah, tapi simpulannya ini Mbak Vero ada 6 karena atau rumusan masalah bertambah gitu ya. Bertambah misalnya jadi 5 kan. Di simpulannya itu 5 atau 6 juga nggak masalah gitu. Karena artinya kan disimpulkan gitu ya dari hasil rumusan masalah di atas ya. Ya Bu. Ya. Udah lengkap sih Bu, ini udah sesuai sama rumusan masalah. Sesuai ya. Karena berarti mediasi juga masuk ya. Ya Bu, yang keenam. Yang keenam ya masuk ya. Oke, aman berarti Mbak Vero. Selanjutnya di saran. Saran ini ke tujuan penelitian ya Bu ya? Ya, betul.
Sudah, Bu. Ini bagi peneliti selanjutnya. Oke. Mbak Vero terlalu rinci, Oh, terlalu rinci. Tapi bagus lah, nggak apa-apa deh. Maksudnya tuh terlalu rinci tuh ada untuk kementeriannya, ada untuk KPP-nya, ada untuk mitranya, ada untuk ya, terlalu Bu. rinci. Menurut Ibu sih terlalu rinci. Nggak usah deh, nggak usah untuk mitra deh. Mbak Vero. Tadi saya Oke, di atas tadi apa ya? Yang 4 apa ya? 4. Oh, ini kapasitas SDM sih, Bu. Ini tenang banget sih emang. Heeh, terlalu rinci rapi gitu, per item gitu. Emang betul gitu ya, tapi Ibu khawatir nanti karena terlalu rinci juga, karena ini memang hanya dasarnya untuk menguji teori aja gitu ya. Terus Jadi ujung-ujungnya ada di saran, jadi nanti kok seperti ini gitu saran. oke, kayak Di pertimbangan. minimize aja deh gitu. Ya, disesuaikan aja maksud Ibu ya. Ya, siap. Disesuaikan aja, oke. Sip, Mbak Vero, Ibu ya. Ibu approve ya. Silakan nanti Mbak Vero ini udah bisa ini loh, udah bisa daftar sidang. Ya, Bu. Ya, Bu. Eh, Soalnya kan kalau daftar sidang pun misalnya Mbak Vero besok, belum tentu itu jadwalnya dalam minggu itu gitu ya. Paling dijadwalkan itu minggu depan. Nah, nanti kalau kalau Mbak Vero berkenan, nanti kita hari Sabtu itu draft final. Draft final itu plus dengan abstrak berarti. Oke, Bu. Jadi maksud Ibu tuh pendaftaran berjalan, daftar aja. Selanjutnya nanti untuk draft final juga berjalan aja gitu. Ya, daftar besok. Nah, oke, sih Mbak Vero. Makasih, Bu. Makasih ya. Ya, Bu. Baik, silakan. Mas Pasar dulu, siapa dulu ya? Najilma ya. Selamat malam, Bu. Malam. Izin ini, Bu, share screen. Boleh, silakan Mas Pasar. Izin, Bu. Ini saya udah mulai olah datanya, Bu. Ya, Pakai Stata. Ini udah Destata uji nih ya. show. Iya, Bu, pakai Stata. Oke. Dibuat dibuat ke karya ini, ke itunya mana? Ke TA-nya mana? Ini atau Ini, Bu, belum pasti, Bu. Ini mau tanya dulu, Bu. Kira-kira oke. apakah sudah Mm-mm. benar langkah-langkahnya? Dan, Bu, ini yang pertama uji show-nya. Dia eh, kurang dari 0,05. Jadi pilihan pertama di FEM. Lalu yang kedua di Hausman, Bu, ini saya pakai rumusnya Bu Silvana. Jadi Ya. langsung pakai RE dan juga ini, Bu. Dan akhirnya ketemu kalau probabilitasnya ini lebih dari C square. Jadi dia masuk ke RE, Bu. Hmm. Hmm. Ini bukan AI ya, Mas Pasa ya, bukan ya?
Bukan ya, Mas Fasa ya, bukan AI ini ya. Bukan, Bu. Oke, siap. Lanjut dulu. Ya. Lalu ke multi-call, Bu. Ya, Multi-call-nya juga ini pakai dari Bu Silvana. Nah, kalau ini saya tanya ChatGPT, Bu, yang ini, Bu. Karena ternyata kalau yang apa tadi itu penjelasnya VIF-nya kalau dia mendekati satu berarti memang kedua variabel ini tidak ada multi-call-nya, Bu. mm-mm. Jadi aman. Tidak ada apa namanya keterkaitan gitu, Bu. Tidak berpengaruh gitu. Ya, tidak berpengaruh. Kedua ininya tidak berkaitan. Jadi tidak ada masalahnya kalau misal dipakai kedua variabelnya untuk regresi ke y. Oke, Lalu ke heterokedastisitas, Bu. Ini tadi ujinya jadi 0,5451, hasilnya dia lebih besar dari 0,05. Jadi asumsi apa homoskedastisitasnya terpenuhi, Bu. Tidak ada masalah terkait heterokedastisitasnya. oke. Lalu karena tadi pakai RE, Bu. Ini belum saya input ya. Nah, tadi RE akhirnya ini, Bu. RE, Bu. Regresi, oh, ini juga belum semuanya, Mas Fasa ya. Ya, Bu. Belum semua ya. Belum, Bu. Baru sampai yang RE ini, Bu. Oke, Cuma udah ketemu bahwa kalau yang char-nya ini dia berpengaruh, Bu, dan signifikan. ya, oke, baik. Eh, Gini Mas Fasa, saran Ibu ya. Silakan disampaikan dulu di bab 4 ya, atas hasil uji teori ini ya. Nanti akan Ibu berikan saran. Oke. Dan yang kedua itu setiap keterangan disampaikan juga istilahnya itu ada yang namanya nilai rata-ratanya berapa, standarnya Oh, seperti apa. Itu hasil uji teorinya ya. Itu ya. setiap setiap apa namanya setiap teori nanti disampaikan agar nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan eh, yang penasaran gitu, yang mengganjal gitu. Apa sih maksudnya ini? Apa sih maksudnya? Nah, itu Oh, pertanyaan-pertanyaan siap. itu yang kita hindari gitu ya. Nah, silakan dilanjutkan dulu aja untuk menyelesaikan bab 4. Walaupun ini Ibu belum bisa menyampaikan apa namanya uji. Kalau misalnya berdasarkan rumus untuk Mas Pasa buat ke satu aplikasi pengolahan datanya, ya. Nah, ini mungkin saja itu bisa gitu dan oke gitu ya, maksudnya itu berhasil gitulah ya, sesuai dengan rumus gitu. Nah, tapi nanti yang Ibu lihat itu kekurangan dari uji teori yang Mas Pasa sampaikan nanti gitu, yang Mas Pasa Hmm. teliti lah gitu. Nah, dari situ tuh nanti ada saran-saran Ibu yang beberapa yang harus Mas Pasa lengkapi. Oh, siap, Bu. Nah, kalau misalnya disampaikan seperti ini dengan Ibu, Ibu belum bisa gimana-gimana gitu. Kalau misalnya kita gini, setiap uji teori itu kan sudah ada rumusnya gitu ya. Itu sudah pakem tuh, nggak bisa dirubah-rubah lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya udah rumusnya sudah sesuai seperti itu, ketika kita mengolah data sesuai dengan aplikasi, nah itu udah oke tuh gitu. Tinggal kita menyampaikan di keterangan saja nanti seperti apa. Nah, nanti selanjutnya Ibu sarankan setiap nanti di keterangan setelah uji teori, ada yang namanya keterangannya itu ada nilai rata-ratanya dan ada standarnya seperti apa. Nah, makanya nanti setelah ada standar itu, Mas Pasar nanti bisa menyimpulkan, makanya bisa disimpulkan uji uji klasik
atau uji regresi ini layak diterima atau positif atau negatif, nah gitu. Jadi walaupun kita menyampaikan posisinya negatif atau positif ini harus ada yang namanya standarnya, nah itu. Gitu ya, Mas Fasa Ya, ya. Bu. Berarti saya bikin penjelasannya dulu sekalian aja, Bu, ya. Betul. Nah, nanti Ibu baru saran tuh mana yang kurang gitu. Ya, oke, Mas Fasa, ada Ya, lagi? Bu. Berarti itu dulu, Bu, karena baru olah data ini, Bu. Belum berarti ya, Mas Fasa belum bisa ngajuin ya. Belum, Bu. Belum saya tuangkan di penjelasannya di bab 4-nya. Baru sampai Berarti, gambaran umum, Bu, kemarin. oke. Berarti maksimal Mas Fasa hari Sabtu ya. Sabtu, Bu, insya Allah saya kasih penjelasannya sekalian, Bu. Oke, baik. Siap. Sip. Mas Fasa, ada yang mau Yap. ditanyakan lagi? Belum, Bu. Oke, sip. Ya, terima kasih ya, Yap. Mas Fasa Ya, ya. Bu. Terima kasih, Bu. Baik, silakan Mbak Jilma ya. Selamat malam Bu Yani. Malam, Mbak Jilma. Gimana? Ibu mau konsul Bertanya aja. sebetulnya? Hah? Mau konsul aja Bu terkait Ya, kemarin kan sampelnya sampel jenuh ya Bu, ada 60 orang. ya. Per hari ini tuh sudah saya kejar-kejar Bu. 59 Bu respondennya. Kurang satu gimana ya Bu? Saya takutnya ini kalau menunggu terlalu lama jadi terlambat gitu loh Bu. Kalau sampel berapa? Kalau sampel 60. biasanya minimal di 80 ya Bu ya. Sampel berapa? 60. Populasinya Bu 60 Bu. Ya, populasinya berapa? 60 Bu. Oh, 60. Tapi Yang sekarang sedang ngisi 59. yang isi berarti kurang satu. Kurang satu. Sudah Oh, saya kejar-kejar Bu. eh, kalaupun misalnya sudah di follow up, alasannya apa? Nah itu Bu, masalahnya tuh di chat dia sudah merespon, iya siap nanti saya isi Mbak katanya gitu. Tapi kan diisi-isi Bu. Sudah saya Atau, ingatin berkali-kali juga. oke. Atau ada penggantinya yang lain nggak? Penggantinya, oh kemarin tuh minggu ini ada masuk satu pegawai baru Bu, Gen Z juga, itu boleh ditukar aja kan? Oh, kan Mbak Jilma itu tidak menyampaikan dia baru atau lama kan? Oke siap Bu. Mbak Jilma menyampaikan nggak masa kerja? Hmm, ada sih Bu, tapi kan kalau masa kerja keseluruhan kan sudah PNS ya, jadi dia cuma pindah aja Bu, cuma pindah tempat ke Oh, sini. pindah kan? Nah, rata-rata kan memang kalau ASN kan pindah ya. Iya. Kalau karena kan sekarang itu yang diterima itu kan P3K. Hmm, Nah, kalau misalnya dia memang ASN, ya nggak masalah menurut Ibu. Artinya dia juga masa kerjanya bisa saja lebih dari udah 3 tahun, 4 tahun gitu ya. iya. Nah, itu Siap aja Bu. dicoba dikejar Mbak Julma. Siap Bu. Ini sudah saya pindahin ke Excel juga sih Bu, tadi masih sambil nunggu yang satu orang itu. Jadi Oh, sebenarnya datanya udah tinggal masuk ke SPSS-nya aja Bu. ya ini aja deh cari alternatif lain. Kalaupun misalnya nanti responden yang satu itu di dijawab gitu ya, atau kuesionernya diisi, ya nggak masalah gitu ya, aman. Iya. Artinya untuk jaga-jaga saja, Mbak Jelma menyesuaikan dengan populasi aja dulu. Baik. Itu yang satu tadi, yang baru tadi, nggak apa-apa dikasih aja, toh dia Oke, asistennya siap udah Bu. lama ya. Dia hanya mutasi kan? Iya. Mm-mm. Ya, sip. Oke, siap Bu. Gitu aja Bu. Gitu aja. Sabtu, Oke. Sabtu insya Allah sudah dimasukkan semua ke SPSS Bu. Ya, kalau bisa hari Sabtu udah masuk ke SPSS, ya. Selanjutnya langsung aja ke bab 5, Mbak Dilma. Oke Bu. Ya, Insya Allah.
Kalau misalnya Mbak Jilma bisa sekaligus dengan abstrak, biar itu sekaligus dengan istilahnya draft final lah gitu ya. Nanti setelah sidang nanti Mbak Jilma bisa langsung daftar sidang. Nah nanti kan dijadwalkan itu paling minggu depannya gitu. Oke, siap, Bu. Ya, aman ya. Insya Allah, Bu. Oke, baik Mbak Jilma, ada yang mau ditanyain lagi? Udah, Bu. Insya Allah itu aja Ya, dulu. cukup ya. Oke, makasih ya Mbak Jilma. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Nah, oke, Izin Bu, boleh Mas Hafid. saya sebentar aja sih Bu. Ya, Mohon maaf. ya. Jadi eh, kemarin kan janjinya saya bilangnya Rabu, tapi ternyata masih pengumpulan data Bu. Mm-mm. Belum sampai selesai analisis. Oke. Jadi mungkin ada sedikit kendala aja sih Bu. Mm-mm. Masih setengah. eh, Seandainya ada data perusahaan yang kami nggak menemukan Bu, kira-kira ganti perusahaan yang memenuhi kriteria juga bisa ya Bu ya? Bisa aja. Bisa ya Bu ya, siap. Hmm. Saya kan objeknya itu izin share screen sedikit Bu. Ya. Saya Pokoknya objeknya itu, disesuaikan dengan objeknya aja, Mas Hafid. ya Bu, baik Bu. Saya kan perusahaan sektor energi di Bursa Efek Bu. Ya, Eh, untuk saham Raja ini saya belum menemukan detailnya untuk net profitnya Bu. Jadi ya net dan lain-lain sih sebenarnya masih agak susah Bu. Mungkin nanti seandainya masih belum ketemu coba saya ganti ya Bu, izin. ya, Sama iya saat pengumpulan data ternyata ada yang dalam USD, ada yang dalam rupiah. Harusnya diseragamkan ya Bu, kalau kayak gitu ya Bu. ya, Satuannya ya, betul. rupiah. Satuannya harus diseragamkan. Rupiah. Karena nanti Siap Bu. ditanya tuh Mas Hafid, ini dalam Ya, bentuk apa nih? Dolar, IDR, Euro, dolar Singapura, pasti ditanya. oh tapi izin Bu. Kalau eh, dalam USD semua boleh Bu, atau enggak, atau harusnya rupiah Bu Nggak baiknya? masalah. Itu kalau itu mah nggak masalah. Oh enggak masalah. Tapi Ya, ya. diseragamkan gitu. Baik, saya seragamkan Bu nanti Bu. Ya. Siap. Eh, oke. Itu aja sih Bu, cukup dari saya yang ingin saya konsultasikan. Ini proses, kalau selesai semua nanti langsung saya analisis kayak Mas Kemal tadi Bu. Oke, Mas sip. Mas Pasya ya, Mas siap. Pasa ya. Ya, Oke, siap sip. Bu. Makasih Bu. Mas Hafid, nggak apa-apa, dilanjut aja ya. Siap. Lanjut Ya, nanti baik segera. Sabtu kita ketemu lagi ya. Iya, siap Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih ya, Mas Assalamualaikum. Hafid. Ya. Malam. Mbak Rizky, silakan. Izin ya, Bu. Ya, Mbak Rizky udah selesai. Nggak mau ketuk gini. Udah selesai keempat. Masih 3 dulu deh, Bu. Hah? Bab 3. Oh, masih bab 3. Aduh. Lama lagi dong sidangnya, Mbak Rizky. Oke, bab 3 ya. Kelihatan belum, Bu? Sudah. Share-nya. Untuk bab 3-nya ada apa namanya model penelitiannya. Maaf Bu, lagi nggak enak tenggorokannya. Ya, tenggorokan ya. Ya, Iya. nggak apa, pelan-pelan aja.
penelitiannya saya menggunakan variabel likuiditasnya yang X1 ini sebagai current ratio-nya, profitabilitasnya, sama leverage. Yang leverage-nya ini berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividennya. Terus jenis penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, terus objek dan subjek penelitian. Objek penelitiannya dulu. Objek penelitiannya ini fenomena atau aspek utama yang menjadi penelitian saya yaitu hubungan antar variabel keuangan pada bursa efek yang terdaftar pada perusahaan industri batubara yang terdapat di bursa efek. Kemudian sumber datanya ini kriteria perusahaan yang saya ambil dari daftar bursa efek ini perusahaan yang sudah yang secara konsisten dia melaporkan keuangannya sejak periode 2021 sampai 2024. Itu ada 12 perusahaan. Kemudian ini populasinya. Populasinya itu sebenarnya yang tercatat di bursa efek itu ada 46 perusahaan. Tapi karena yang konsisten yang konsisten untuk melaporkan keuangannya secara lengkap dari tahun 2021 sampai 2024 itu hanya ada 12 perusahaannya. Ini perlu dijelasin juga nggak Bu, yang definisi operasional variabel seperti ini? Coba ke bawah. Ya, perlu Kak. Ininya yang perlu yang tabelnya ini Mbak Rizky. Ya Bu? Ya, udah ya. Ini kan ada ya. Yang perlu itu sebenarnya tabelnya ini. Jelasinnya gimana ya Bu ya? Saya tidak pintar menjelaskan soalnya. Gini aja di apa namanya? Di YouTube Ibu yang Ibu share di grup itu kan ada sidang ya. Nah, nanti untuk pembuatan PPT-nya Mbak Reski lihat aja seperti apa menjelaskan untuk bab 3-nya ini. Kalau nggak salah ini juga nggak dijelasin, hanya sedikit aja gitu kalau nggak salah. Karena yang banyak itu dijelasin itu di posisi teknis analis datanya. Maksudnya diuji teorinya itu uji apa aja yang mau kita buat gitu. Kalau Di, ada di sini. di YouTube Ibu ada tuh ya untuk contoh sidang ya. Nah, tadi kan maksud Mbak Rizky itu ya maksudnya ya. Iya. Ya, nanti dilihat aja. YouTube-nya dilihat aja. Nanti seperti apa penjelasan untuk di bab 3 ini gitu. Nanti yang dijelasin ini ya Bu ya, apa dalam bentuk PPT gitu ya? Yang apa dijelaskan? Nanti kita kalau misalkan sidang, kita penjelasannya melalui PPT ya Bu? Ya, melalui PPT. Untuk presentasi itu hanya 10 menit, Mbak Rizky. Oh. Hanya 10 menit, artinya. 10 menit dari 60 menit ya Bu. Jadi 50 menitnya tuh pertanyaan dari dosen penguji Bu. Ya. Tapi kalau presentasi itu 10 sampai 15. 10 sampai 15. Mahasiswa. Selanjutnya itu nanti menguji isi dari TA, terus melihat dari metode penelitian, metode penulisan sesuai dengan buku panduan atau tidak. Yang keempat itu nanti tahap penilaian. Tahap penilaian juga nanti itu butuh waktu ya. Makanya 60 menit itu komponen susunan acaranya itu lumayan gitu, Mbak.
Saya kira ini Bu, apa persentase terus habis itu tanya jawab. Memang tanya Kalau jawab, untuk tapi tanya jawab tuh 15 menit kalau nggak salah. 20 15. menit, 20 menit. Oh, itu sudah sama dengan persentasenya, Bu. Presentasi, kalau presentasi ke seluruh, pokoknya total sidang itu 1 jam. Mm. Ya, 1 jam total sidang. Untuk presentasi itu 10 sampai 15 menit. Nanti 5 menit itu pembukaan. Jadi memang udah ada diwaktuin semua gitu. Nah, nanti 10 menit untuk penguji, 10 menit untuk ketua sidang, 5 menit nanti tim penilaian, nanti mahasiswa kita waiting room dulu, selanjutnya nanti untuk penutupan 10 menit juga, jadi udah habis untuk itu aja gitu. Bu, kalau misalkan untuk ujinya ini, pengujinya tuh gimana ya maksudnya? Diujinya. Uji yang Yang bab contoh 3 ini. bab 3 ini. Mm-mm. Nah, bab 3 ini kalau ini kan sebenarnya langsung ke bab 4 ya kalau ini ya. Jadi kalau bab 3 itu Mbak Reski itu menyampaikan hanya uji apa aja yang ada mau diuji gitu. Yang dilakukan ya, Bu ya. Ya, Yang yang mau dilakukan. dilakukan. Nah, ujinya misalnya A, B, C, D, E. Nah, itu disampaikan kan. Mm. Nanti langsung ke bab 4. Nah, bab 4 itu nanti uji yang di atas disampaikan tadi. Ini dia hasilnya, ini dia Ya, pembahasannya. Nanti ada nilai rata-ratanya, standarnya seperti apa. Nah, itu Mbak Rizky. Nah, yang ini kan ada nih ya semuanya. apa aja Bu yang mesti Uji di hipotesis, uji ini. Ya benar ini. Banyak, pokoknya banyak. Ya beginilah. Uji regresi ganda, ini banyak, banyak. Pokoknya ada aja itu. Ada ya Mbak Rizky. Iya, Bu. Ini ada uji hipotesis, persamaan regresinya, ada koefisiennya, sama uji hipotesis Ya, juga. uji asumsi klasik, normalitas, acara ya, persamaan, ya, ya benar ini. Seperti inilah banyaknya. Gitu. Ya, lokasi dan waktu penelitian. Oke. Kalau tabelnya ini tabel waktu penelitian, Mbak Reski, bukan tabel lokasi dan waktu penelitian. Oh, jadi waktu penelitian aja, Ibu. Ya, tabel waktu penelitian aja. Karena kalau lokasi kan udah disampaikan di atas ya. Tempatnya, Bu. Iya. Oke. Dan bukunya ada isinya. Belum sampai sih. Oke, nggak apa-apa. Dilanjut aja dulu ya. Nah, jadi Ya, Mbak Rizky bertarget nih. Terakhir Februari loh. nggak Kapan? siap, Bu. Mbak Rizky per hari ini berapa kali pertemuan sama Ibu? Kayaknya baru 3 kali, Bu. Oh, baru 3 kali. Ya udah nggak apa-apa. Kalau ini kan sebenarnya walaupun baru 3 kali, ini kan Mbak Rizky udah ini ya, udah mau bab 4 ya. Nah, jadi memang kalau misalnya sudah bab 4 itu sudah bisa mengajukan sidang. Tapi kalau udah selesai bab 4-nya ya, sudah bisa mengajukan sidang. Nah, artinya ini nanti Mbak Rizky, saran Ibu, di hari Sabtu besok, ikut lagi, ya. Eh, nggak apa-apa, untuk mengejar pertemuannya aja. Tapi kalau belum selesai, tempatnya nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, yang penting mengejar pertemuannya tadi. Tetar muka berarti ya, Bu. Ya, tetap buka. Karena itu nanti perlu bukti di setiap pertemuan itu kan. Ada screenshot gitu ya. Nah, bab 4 nanti minimal Mbak Vero mengejarnya setengah dulu aja, 50% dulu aja. Jadi kalau udah 5% nanti kan udah lumayan tuh. Masukan-masukan dari Ibu juga udah ada gitu ya. Tinggal Mbak Vero nanti merevisi yang sudah Mbak Rizky merevisi yang sudah dilakukan.
Selanjutnya nanti bisa melanjut ke sisanya gitu. Ya, Takut dibantai. nah nanti ini hari Sabtu kan. Selanjutnya berarti hari Rabu kita ketemu lagi gitu. Karena kan itu tadi baru sedikit berarti pertemuannya gitu kan. Nanti Mbak Rizky jangan lupa ngisi di Siakat ya, nanti Ibu verifikasi. Perkiraan Ibu sih Mbak Rizky itu di minggu ketiga berarti ya. Minggu ketiga Februari, Bu. Soalnya terakhir Februari, nanti nggak diterima lagi. Iya, Bu. Minggu ketiga ya. Jadi hari Oh, Rabu depan kita ketemu lagi. Hari Sabtu itu udah final gitu. insya Allah, Bu. Ya, nanti kalau udah final, Mbak Rizky siangnya langsung aja daftar sidang gitu ya. Sip ya. Ya, Bu, insya Allah. Oke, ini untuk bab 3. Bab 3 Ibu approve ya. Udah final. Dan untuk uji, semua uji juga sudah ada, sudah masuk. Tinggal implementasinya aja di bab 4. Pembahasan di bab 4 ya. Oke, Mbak Rizky ada yang mau ditanyain lagi? Nah, itu dulu aja kayaknya, Bu. Cukup ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya, Mbak Rizky. Ya, terima Tetap kasih, semangat Bu. loh, terakhir sidang Februari ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Oke.